Shalom saudaraku yang terkasih. Sama-sama saat ini kita akan kembali merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kita akan berdoa, Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Hidup kami terus diselaraskan dengan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan belajar ya kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 142 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, dengan suara nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan suara nyaring aku memohon kepada Tuhan. Mazmur 142 ini ditulis oleh Raja Daud ketika dia sedang berada di dalam gua. Dia bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Ya, di mana hidupnya waktu itu, saya percaya dia sangat merasa sendirian. Dia merasa sepertinya tidak ada orang yang peduli. Ya, dia bersembunyi di dalam gua. Dia jauh dari keramaian. Dia menyendiri di sana. Dia dicari, dia diburu. Ya, Saul berusaha untuk membunuh Daud. Tapi saudara yang terkasih, di tengah-tengah keadaan tersulit yang dia hadapi, di mana ancamannya bukan masalah kehilangan harta, kehilangan kedudukan, bukan saudaraku. Tapi ancaman yang dihadapi Daud adalah kehilangan nyawanya. Nah, di tengah-tengah kesulitan seperti ini, yang Daud lakukan adalah lewat firman Tuhan ini dia mengatakan, dengan suara nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan suara nyaring aku memohon kepada Tuhan. Suara nyaring itu menggambarkan ada kesungguhan hati, ada totality, ada ungkapan hati yang sangat kuat untuk meminta, memohon, berseru kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, ya, Raja Daud berkata dalam ayat-ayat selanjutnya, dia berkata, tidak ada seorang pun yang datang untuk menolong aku. Dia mencoba minta tolong kepada orang lain, tapi orang lain juga nggak sanggup untuk menolongnya. Jadi saudaraku, ya, di tengah-tengah kesulitan yang sedemikian rupa, Raja Daud, dia datang, dia berseru kepada Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Mungkin engkau pernah menghadapi masa-masa yang mungkin sangat sulit bagimu, ya, saat-saat yang sangat berat bagi saudara. Ya, saat sulit yang mungkin saya dan Bapak Ibu Saudara pernah alami. Bagaimana respon kita? Apa yang kita lakukan di tengah-tengah saat sulit tersebut? Satu teladan yang luar biasa yang diberikan oleh Raja Daud buat kita. Ya, di tengah-tengah kesulitan tersebut, dia memang mencoba berharap kepada manusia atau minta tolong kepada orang lain. Tapi ternyata pertolongan dari orang lain itu sangat terbatas dan tidak bisa berbuat banyak. Ya, ketika dia sering diburu oleh Raja Saul, dia minta tolong kepada Yonatan, anaknya Raja Saul. Ya, tetapi pertolongan dari Yonatan kepada Daud itu juga sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Namun Daud menetapkan hatinya untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia dengan bulat, dengan kokoh, dia datang bersandar kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin ada masa-masa yang dimana kita itu begitu rasanya sangat sulit. Sepertinya kita menghadapi jalan buntu. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Mungkin kiri kanan kita sepertinya nggak ada satu pun yang sanggup menolong. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara, surga siap sedia. Surga terbuka buat kita.
berserulah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Andalkan Tuhan. Mungkin saja ketika kita berdoa, mungkin belum ada pertolongan. Tapi saya percaya, Allah yang kita sembah, Dia Bapa yang baik. Dia Allah yang sanggup menolong kita di tengah-tengah kesulitan yang terlalu sulit mungkin menurut kita. Di mana mungkin tidak seorang pun sanggup menolong, sama seperti Raja Daud. Yonatan gak bisa lagi menolong dia. Karena Saul sudah mengambil sebuah keputusan bahwa dia akan membunuh Daud. Bahkan Yonatan, di mana dia menjadi sahabat karibnya Daud, Yonatan pun ikut-ikutan ya mau dibunuh oleh Saul juga. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, apapun kesulitan kehidupan yang kau hadapi hari-hari ini, datang kepada Tuhan. Nyaringkan suaramu, bulatkan tekadmu, andalkan Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Pertolongan kita yang tak terbatas, yang saya percaya, Dialah Bapa yang baik, Dialah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita bisa minta tolong kepada manusia, mungkin boleh saja. Tetapi ingat, pertolongan dari manusia itu sangat terbatas. Dan bisa jadi, orang juga mungkin bisa jadi mengecewakan kita. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam Kristus, Dia sanggup menolong saya dan saudara. Tetap datang, bertekun terus mencari Tuhan, bertekun terus memanggil nama Tuhan. Sampai kapan? Sampai Dia datang menolong saya dan saudara. Ada satu peristiwa ya dalam kehidupan saya, karena juga saya pernah menghadapi sebuah kesulitan, satu kesulitan, di mana saya pernah sakit, saudara, sakit malaria, ya, ada oleh-oleh dari ketika saya pernah pelayanan di Papua sekitar tahun 2001. Pulang dari sana saya dapat oleh-oleh, ya, saya sakit ya, bukan oleh-oleh tangan atau oleh-oleh apa enggak ya, tapi memang saya sakit dari sana. Pulang dari sana saya naik kapal 7 hari dalam kondisi sakit. Saya merasakan di kapal itu saya udah hampir mati menurut saya, karena nggak bisa makan, setiap makan muntah, kemudian menggigil, ya, di dalam kapal sendirian, ya, di dalam kapal sedemikian rupa, saya sangat menderita. Dan ketika sampai pun di Surabaya pada waktu itu, saya juga terus sering banget kambuh sampai 1 tahun. Tengah-tengah penderitaan yang sedemikian rupa, ya, dimana juga ketika saya sakit, saya juga sepertinya menghadapi jalan buntu, ya. Dimana ketika saya pun sakit, ya, dalam keuangan saya nggak punya uang juga, dan kemudian berobat ke dokter pun saya tidak bisa. Jadi saya hanya bergumul dengan Tuhan. Saya berteriak kepada Tuhan. Saya nyaringkan suara saya kepada Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan sembuhkan saya. Apakah langsung sembuh? Enggak. Sakit itu kadang sembuh, tapi ketika imun saya lemah, kondisi fisik saya lemah, dia kambuh lagi. Tetapi saya tetap punya tekad. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya akan tetap percaya dan terus mengandalkan Tuhan. Saya akan terus berseru kepada Tuhan. Saya akan tetap memohon, menyaringkan suara permohonan saya kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan menyembuhkan saya. Itu menjadi kejadian itu menguji iman saya, menguji kepercayaan saya. Apakah saya percaya kepada Tuhan hanya saat keadaan baik-baik saja? Atau kita tetap percaya, atau saya tetap percaya ketika keadaan begitu sulit? Iman kita diuji ketika kita menghadapi kesukaran dalam hidup ini. Apakah kita masih tetap percaya bahwa Tuhan sanggup tolong hidup kita? Jadi saudaraku yang terkasih, memang akhirnya setelah 1 tahun dari situ saya sembuh. Sampai saat ini sembuh, ya, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Tuhan memberikan kuasa dan mujizat. Ya, puji Tuhan. Mari kita teladani kehidupan Daud. Sekalipun
Dia menghadapi, dia sendirian di dalam gua. Sepertinya tidak ada seorang pun yang peduli dan menolong. Tapi dia tahu di dalam Tuhan adalah pertolongan hidupnya. Jadi jadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan, menjadi solusi, jawaban atas setiap pergumulan saya dan saudara. Terus gedor pintu surga. Saya percaya pintu surga terbuka buat kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat saat ini. Tuhan, anugerah-Mu melimpah atas kami. Di dalam Kristus kami kuat. Di dalam Kristus kami berkemenangan. Kami menyaringkan suara kami. Kami memohon kepada Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah datang pertolongan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus berkati. Shalom.